Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 pelajaran agama Islam. Di sini kami akan menjelaskan tentang fase di mana manusia setelah hari kiamat tiba. Lebih tepatnya Yaumul Ba'ats atau yang biasa disebut juga dengan hari kebangkitan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aura sebagai moderator. Saya Trisugi Harti sebagai pemateri. Saya Nabila sebagai pemateri. Saya Satria sebagai pemateri. Saya Novel Aprian sebagai pemateri. Saya Khalid Abdurrahman sebagai pemateri. Saya Firman Utama sebagai pembaca kesimpulan. Jika kalian ingin tahu bagaimana Yaumul Ba'ats itu, simak video ini sampai habis ya. Kalian pasti sudah mengetahui bahwa kelak di hari kiamat, semua manusia yang ada di bumi ini akan menerima ganjaran atas perbuatannya semasa hidup. Penerimaan ganjaran perihal kemana diri kita akan ditempatkan, apakah di neraka yang penuh siksaan atau di surga bersama orang-orang beriman. Pada dasarnya, semua agama yang diajarkan di dunia ini juga memberi pemahaman akan adanya surga atau neraka tersebut. Tak terkecuali dalam agama Islam. Nah, dalam agama Islam, untuk para manusia yang sudah meninggal, tengah mengalami fase Yaumul Barzah, yaitu di mana mereka ditanya terlebih dahulu oleh malaikat munkar dan nakir di dalam kubur terkait amal perbuatannya ketika masih hidup. Pada dasarnya, Yaumul Ba'ats ini adalah fase kedua dalam kehidupan hari kiamat kelak. Secara istilah, kata Al-Ba'ats memiliki makna berupa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dan mengeluarkan mereka dari kuburnya untuk dihisab dan diberi alasan. Nah, itulah yang membuat Yaumul Ba'ats ini disebut dengan hari kebangkitan, sebab pada hari tersebut nantinya seluruh manusia yang telah meninggal akan dibangkitkan kembali untuk menjalani proses hisab dan pemberian balasan atas perbuatannya semasa hidup. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak materi yang akan dibacakan oleh Tri dan Nabila. Agama Islam, fase Yaumul Ba'ats ini menjadi kehidupan awal setelah fase Yaumul Barzah, ditandai dengan tiupan sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil. Sedikit trivia, pada tiupan sangkakala yang pertama justru akan membuat seluruh makhluk hidup di dunia ini mengalami kematian, kecuali mereka yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mereka bangkit dari kematian, mereka akan berjalan menuju pada mahsyar. Penipuan sangkakala dalam fase ini telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Yasin ayat 51 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiha fis-suri fa idza hum minal azbasi ila rabbihim yansilun, yang artinya lalu ditiuplah sangkakala yang kedua kalinya, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya. Quran surat Yasin surat yang ke-36 ayat 51. Fase Yaumul Ba'ats ini tentu saja berlaku pada semua manusia yang telah hidup sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir di bumi ini. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga pernah menceritakan hal-hal yang akan terjadi pada Yaumul Ba'ats ini dalam hadis riwayat Al-Tirmizi yang isinya berarti sesungguhnya kalian akan dikumpulkan pada hari kiamat, ada yang berjalan, ada yang berkendara, dan juga ada yang akan diseret di atas wajah kalian. Hari kebangkitan ini yakni bahwa fase Yaumul Ba'ats ini adalah tempat kembalinya badan dan dihidupkannya hamba-hamba pada hari kiamat. Jika Allah Al-Haq atau yang Maha Benar telah berkehendak kembalikan dan menghidupkan hamba-hamba kembali, maka dia memerintahkan malaikat Israfil, lalu dia pun meniup trompet, yang kemudian roh-roh kembali menuju jasad-jasadnya, dan manusia akan berdiri menghadap Rabbul Alamin. Terkait dengan hal tersebut juga telah difirmankan oleh Allah SWT dalam QS Surah Az-Zumar ayat 68, yang memiliki arti dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah.
Pada fase Yaumul Ba'ats ini, tidak lantas semua manusia akan bangkit dan berjalan menuju padang mahsyar, tetapi akan dibagi dengan 3 kelompok. Ketiga kelompok tersebut adalah yang berkendara, yang berjalan kaki, dan yang berjalan dengan wajahnya. Nah, berikut ini adalah beberapa pembagian kelompok pada saat Yaumul Ba'ats yang berdasarkan Quran Surat An-Naba dan hadis sahih yang akan dibacakan oleh Satria, Noval, dan Khalif. 1. Dibangkitkan dari kubur dalam keadaan tanpa tangan dan kaki. Mereka adalah golongan orang-orang yang ketika hidup di dunia suka mengganggu tetangganya. 2. Dibangkitkan dari kubur dalam keadaan serupa berbabi hutan. Mereka adalah golongan orang-orang yang malas ketika hidup di dunia, selalu malas dan lalai untuk salat. 3. Dibangkitkan dari kubur dalam keadaan berupa keledai dengan perut yang besar seperti gunung di dalamnya terdapat ular serta kala-jadi. Mereka adalah golongan orang-orang yang ketika hidup di dunia enggan membayar zakat. 4. Dibangkitkan dari kubur dengan keadaan darah mengalir keluar dari mulutnya. Mereka adalah golongan orang-orang yang ketika hidup di dunia selalu berdusta, terutama ketika proses jual beli. Dari kubur dalam keadaan berbau busuk, bahkan lebih busuk dari bangkai. Mereka adalah golongan orang-orang ketika hidup di dunia selalu melakukan maksiat secara sembunyi dari orang lain, tetapi masalah itu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibangkitkan dari kubur dalam keadaan leher hampir terputus. Mereka adalah golongan-golongan orang yang ketika hidup di dunia menjadi saksi palsu. Dibangkitkan dari kubur dengan keadaan tak memiliki lidah dan mulut mengalir nanah serta darah. Mereka adalah golongan orang-orang yang ketika hidup di dunia hingga memberi kesaksian di atas kebenaran. Dibangkitkan dari kubur dengan keadaan terbalik, yakni kepala di bawah, kaki di atas, serta baratnya mengeluarkan nanah. Mereka adalah golongan orang-orang yang ketika hidup di dunia berbuat zina dan meninggal dunia tanpa sempat bertaubat terlebih dahulu. Dibangkitkannya dari kubur dan keadaan wajah berwarna hitam gelap, mata biru dan perut penuh dengan api. Mereka adalah golongan orang-orang yang ketika hidup di dunia memakan harta anak yatim dengan cara yang jolim. Dibangkitkannya dari kubur dalam keadaan tubuh penuh dengan penyakit kulit berupa sobek dan infeksi. Mereka adalah golongan orang-orang yang ketika hidup di dunia selalu durhaka kepada orang tua. Dibangkitkannya dari kubur dalam keadaan buta, gigi memanjang layaknya tanduk rambut jantan, bibir melebar hingga dada, dan lidah terjulur hingga perut. Mereka adalah golongan orang-orang yang ketika hidup di dunia selalu minum arak. Dibangkitkannya dari kubur dalam keadaan wajah yang bercahaya layaknya bulan purnama. Mereka adalah golongan orang-orang yang hidup di dunia selalu beramal soleh dan berbuat baik, menjauhi perbuatan durhaka dan menjaga sholat lima waktu. Biasanya golongan ini adalah mereka yang ketika meninggal dunia dalam keadaan tengah bertaubat dan mendapatkan ampunan serta keridhaan dari Allah Subhanahu. Bagaimana dengan materi yang sudah dibacakan oleh 5 teman saya tadi? Apakah sudah bisa dipahami? Agar teman-teman semua bisa lebih mudah memahami materi ini, kami sudah menyiapkan ringkasan materi tentang Yaumul Ba'ats yang akan dibacakan oleh Firman. Dalam fase ini telah dijelaskan bahwa Yaumul Ba'ats merupakan hari kebangkitan. Artinya, seluruh manusia yang telah meninggal, baik memang sudah meninggal sejak hidup maupun setelah tiupan sangkakala pertama di hari kiamat, akan dibangkitkan kembali pada tiupan sangkakala kedua. Setelah dibangkitkan, mereka akan berjalan berbondong-bondong menuju padang mahsyar. Namun, bagaimana keadaan mereka setelah dibangkitkan akan disesuaikan dengan amalan dan dosa yang dijalani selama hidupnya. Sekian video penjelasan tentang Yaumul Ba'ats dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang mengenakan selama video, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.